Welcome to Point Break, where every move, every play leads to the breaking point of sports. Kali ini kita akan membahas seputar dunia tinju, mulai dari atlet, pelatih, hingga event boxing yang paling seru di Indonesia. So, gloves on, let's get started. Arnoldus Jansen Hebi Marapu, petinju asal Sumba yang dijuluki The Gladiator. Dengan gaya ortodoks dan pukulan mematikan, ia menorehkan 19 kemenangan, 14 diantaranya lewat KO. Mantan juara WBC Asia ini terus membuktikan bahwa semangat petarung sejati lahir dari kerja keras tanpa henti. Jalan hidup pasti. Jalan hidup ya. Selain menjadi jalan hidup sama emang suka nih coach, ada nggak sih coach motivasi tersendiri kenapa akhirnya tetap berada di boxing? Ya, awalnya bahwa kita mencintai pekerjaan itu, olahraga itu, makanya kita tidak bisa motivasi mau apa. Kenapa kau makan sayur? Oh, saya makan sayur karena nggak mungkin. Jadi karena memang udah passion, suka tinju itu menantang untuk kita merasa bahwa itu seni. Jadi setiap orang yang mengikuti tinju itu saya lihat itu tantangan untuk dia ketika berhasil di tingkat pertama, macam main game, bagaimana tingkat berikutnya, bagaimana. Tapi untuk melewati satu tingkatan itu kan kita harus berusaha bagaimana, misalnya latihan, ya kesabaran, emosional, terus lagi hidup yang disiplin, yang teratur. Makanya dia sama kayak kita bermain game, salah ya udah kalah. Bagi Hebi, tinju bukan sekedar olahraga. Ini adalah jalan hidup, tempat ia belajar arti kerja keras, disiplin, dan ketekunan. Setiap pukulan yang ia lontarkan di atas ring adalah wujud dari perjuangan panjang sejak masa kecil. Di balik sorotan dan tepuk tangan penonton, ada kisah tentang pengorbanan. Latihan keras setiap hari, menahan rasa lelah, semua dijalani demi satu tujuan, membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Bagi Hebi, kemenangan bukan hanya tentang sabuk juara, tapi tentang membuktikan bahwa mimpi besar bisa lahir dari tempat sederhana, asalkan diiringi tekad dan semangat yang tidak pernah padam. Kini perjalanan Hebi Marapu masih berlanjut, dari ring latihan ke ring pertandingan berikutnya. Dari mimpi menjadi juara nasional menuju cita-cita menjadi kebanggaan dunia. Karena bagi Hebi, setiap langkah adalah bagian dari panggilan hidup. Dengan semangat pantang menyerah, Hebi menjadi simbol petarung sejati, inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Tak ada petinju hebat tanpa pelatih tangguh. John Jat, mantan petinju yang kini menjadi pelatih, percaya bahwa kekuatan sejati tinju ada pada mental dan disiplin. Dari petinju, harus jadi pelatih dulu agar ilmunya kita kasih ke Indonesia. Oke. Kami tinju itu udah segalanya guys. Terus tinju juga itu sebagai pekerjaan saya juga. Latihannya gimana sih coach? Kalau baru mulai tahun kita latihan fisik dulu, terus latihan fisik baru kita jalin boxing, basic boxing yang dasar-dasar. Ada yang pengalaman menarik dari coach sama anak-anak baru yang benar-benar terjun boxing gitu? Ya, kalau ada anak-anak baru yang baru pertama kali latihan, ya, kita ajarin mau jab strike masih belum tahu, nanti kita ajarin serius, kita bilang begini, pukulnya salah, kita harus salah, nggak boleh. Berarti tentang harus sabar ya coach ya? Bagi John, tinju bukan sekedar adu pukulan, tapi pertarungan melawan diri sendiri, melawan rasa malas, rasa takut, dan keinginan untuk menyerah. Di setiap sesi latihan, ia bukan hanya mengajarkan teknik, tapi juga membentuk karakter. Ia tahu
kecepatan dan kekuatan bisa dilatih. Tapi mental juara hanya lahir dari disiplin dan ketekunan. Dengan suara tegas dan sorotan mata penuh keyakinan, John menanamkan semangat juang pada setiap muridnya. Baginya, setiap latihan adalah kesempatan untuk menyalakan api dalam diri mereka. Api yang sama yang dulu membawanya ke atas ring. Karena bagi John Jett, menjadi pelatih bukan soal melahirkan juara semata, tapi menciptakan generasi yang tangguh, rendah hati, dan pantang menyerah. Setiap kemenangan lahir dari rutinitas yang keras. Samuel Tehwayo, petinju muda asal Indonesia yang sedang naik daun, membuktikan bahwa kedisiplinan adalah kunci menuju puncak. Ada yang namanya disiplin paling ini. Setiap pagi subuh jam 5 itu harus tetap bangun. Jam 4, jam 5 tetap bangun. Udah baca buku sedikit terus berolahraga. Olahraga walaupun sedikit, jogging walaupun 20 menit, 30 menit, yang penting saat terisi. Ada jalan pintas menuju puncak. Samuel tahu betul, setiap tetes keringat adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah mimpi. Pagi ia habiskan untuk membangun daya tahan, siang untuk menyempurnakan teknik, sore untuk menguji nyali. Di antara jadwal latihan yang padat, ia belajar arti kesabaran, fokus, dan dedikasi. Karena tinju bukan hanya tentang mengalahkan lawan, tapi menaklukkan diri sendiri. Di balik tubuh yang kuat, ada tekad yang tidak pernah berhenti berjuang. Samuel membuktikan, di balik sorotan ring, ada perjuangan panjang yang membentuk petarung tangguh. Di balik gemerlap ring besar, ada banyak petinju muda yang tengah berjuang. Salah satunya Algren, petinju amatir berusia 19 tahun yang bermimpi menjadi petinju handal. Motivasi jelas pengen nasional sehat, itu udah dari awal. Aku ngerasa kalau tinju ini olahraga ya berkelanjutan, nggak cuman kayak beberapa kali saat doang, follow doang. Aku ngerasa tinju ngajarin lebih dari sekedar adu pukul, tapi juga melatih mindset dan juga fisik sih, jauh lebih sehat gitu. Pernah bosan nggak? Bosan? Pasti pernah. Tapi kalau misalnya habis tanding, jujur aku pasti udah latihan dulu seminggu 2 minggu sih. Rehat dulu, karena emang sebelum tanding tuh jenuh banget, benar-benar fokus di tanding, isinya latihan-latihan doang sampai tersuntuk lah latihan malu gitu. Jadi bosan pasti. Tapi kenapa akhirnya dari bosan dan suntuk itu, apa yang bikin kamu balik lagi? Yang pasti ngerasa belum puas, karena yang menang pertama menangnya cuma unanimous decision. Jadi keputusan dari 3 juri memutuskan untuk menang. Jadi ngerasa kayaknya untuk abis yang pertama kayaknya mau ngincar KO. Terus abis itu tanding kedua, puji Tuhan TKO, tapi lawannya belum jatuh itu belum puas sih sebenarnya. Jadi masih ngerasa banyak hal yang bisa dicapai lebih. Setiap pukulan yang ia lontarkan bukan hanya latihan, tapi langkah menuju mimpinya. Di usia yang masih muda, Algren sudah memahami bahwa menjadi petinju bukan soal kekuatan semata, melainkan ketekunan. Hari-harinya dihabiskan di gym, memperbaiki teknik, membangun daya tahan, dan belajar mengontrol emosi. Keringat yang menetes, rasa lelah, dan luka kecil di tangan, semua itu adalah bagian dari proses. Bagi Algren, setiap pelatihan adalah investasi untuk masa depan. Karena ia percaya, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi bagi mereka yang mau bekerja keras mencapainya. Semangat petarung muda seperti Algren adalah bukti bahwa masa depan tinju Indonesia masih terus berdenyut kuat.
tinju kini bukan hanya olahraga profesional, tapi juga hiburan dan gaya hidup. Event seperti Beyond Combat menghadirkan atmosfer segar, ring bercahaya, musik, dan kolaborasi atlet dengan figur publik. Di sini tinju tampil dengan wajah baru. Lebih dari sekedar adu teknik, setiap laga menjadi pertunjukan yang memadukan kekuatan, seni, dan hiburan. Lampu yang berpendar, musik yang menggema, dan sorakan ribuan penonton menciptakan energi yang tak terlupakan. Beyond Combat menghadirkan semangat baru bagi dunia tinju Indonesia, menggabungkan sportivitas atlet dengan semarak budaya pop. Sebuah panggung tempat para petarung menunjukkan kemampuan terbaiknya, dan publik menyaksikan bahwa tinju bisa semodern dan sebergengsi ini. Respon positif juga banyak sekali berdatangan, terlebih dari para artis, influencer, maupun atlet-atlet boxing lainnya hadir dalam event Beyond Combat. Dengan sentuhan entertainment, tinju kini jadi lebih dekat dengan penonton muda dan menjadi bagian dari budaya pop urban. Itu dia episode Point Break kali ini. Mulai dari Happy Marapu sampai ke event boxing yang penuh dengan sorotan. Kita tahu bahwa tinju bukan sekedar ukuran, tapi juga tentang dedikasi dan gaya hidup. Sampai bertemu di episode Point Break berikutnya. And remember, every move, every play leads to the breaking point of sport.